mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin dan hadirat yang semoga kita semuanya senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Melanjutkan kajian kita sampai pada Al-Hadithul Khamis wa Thalathun, hadis yang ke-35. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Hadis ini diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Qala, beliau menceritakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, la tahasadu. Janganlah kalian saling iri, janganlah kalian saling dengki. Ya. Janganlah kalian saling iri, janganlah kalian saling dengki. Yang mana dengki atau iri itu di dalam bahasa Arab dinamakan dengan hasad. Ya. Setiap manusia melihat kenikmatan yang dipunyai oleh orang lain, pasti timbul di dalam hatinya rasa hasad, rasa hasud kepada kenikmatan orang lain. Terkadang orang tersebut juga memiliki keinginan, ya, bayangkan kalau saya punya kenikmatan yang sama seperti orang itu, ya enaknya, ya seperti itu. Itu ada keinginan seperti itu. Hasud itu merupakan suatu yang wajar, suatu yang alami, ada di dalam diri manusia. Tapi yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah mengekspresikan hasud tersebut. Bagaimana Allah Ta'ala mengajari kita untuk meminta perlindungan kepada Allah Ta'ala min hasidin idza hasad, ya. Wa min syarri hasidin idza hasad. Seperti itu ya. Dari kejelekan orang yang hasud ketika dia hasad, ketika dia hasud, ya. Min syarri hasidin, dari kejelekan orang yang hasud idza hasad, ketika dia mengekspresikan kehasutannya. Itulah yang disuruh kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk berlindung dari kelakuan seorang yang iri akan kenikmatan kita ketika dia iri, ya. Ketika dia iri, ketika dia melampiaskan atau dia mengekspresikan keiriannya dengan cara apa? Ya mungkin dengan cara menggunjing, ya. Ada orang baru beli sepeda motor, kemudian iku ya kayaknya nggak pernah kerja, kok tiba-tiba beli sepeda motor, wah ingu tuyul lah, melihara tuyul, seperti itu. Bisa jadi dengan menggunjing, bisa menjelek-jelekkan nama kita, bisa dengan cara nanti awas ya, nanti malam saya jahili, ya, saya jahili. Seperti itu kan ada. Itu adalah termasuk satu kelakuan yang sebetulnya wajar saja. Orang itu punya rasa iri, itu wajar. Tetapi ketika diekspresikan iri itu menjadi gangguan untuk orang lain, itulah yang dilarang di dalam Islam. La tahasadu, jangan kalian itu saling hasud, jangan kalian itu saling iri, ya, iri yang diekspresikan. Adapun iri di dalam kebaikan, ya seperti Rasulullah SAW mensabdakan, la hasada illa fitnataini, tidak boleh, namanya hasud itu sama sekali nggak boleh, kecuali di dalam dua hal. Ya. Dua hal itu apa? Yaitu seseorang yang diberi harta oleh Allah Ta'ala, kemudian dia membagi-bagikan hartanya itu, mensedekahkan hartanya itu siang malam. Ya. Kita tahu ada orang yang seperti itu, kemudian kita berharap menjadi orang yang semacam itu, boleh. Ya, karena itu positif. Dan orang yang diberikan Allah Al-Quran, ada di riwayat lain, Allah memberi dia ilmu, kemudian dia mengajarkan ilmunya atau dia mengamalkan Qurannya itu siang malam. Itulah hasud yang terpuji. Ya, hasud yang terpuji. Lain-lain daripada itu hasud yang tidak
terpuji. Hasud ini merupakan salah satu penyakit hati yang umurnya tua, ya, umurnya tua. Setelah kesombongan itu kemudian dosa berikutnya itu adalah dosa hasud, di mana sampai terjadi anaknya Nabi Adam, Qabil, membunuh Habil. Karena apa? Karena hasud. Ya, karena hasud. Makanya hal tersebut merupakan hal yang terlarang. La tahasad, wala tanajashu. Dan jangan kalian berlaku najas. Najas itu apa? Najas itu adalah membahayakan orang lain atau merugikan orang lain dalam bab harga. Ya, harga maksudnya apa? Gini, membisiki si penjual, kamu sepeda motor itu kamu jual berapa? 7 juta. Sudah deal? Iya, saya katakan ya sudah, itu harganya sudah sepakat 7 juta. Ya. Kemudian, oh jangan, ini masih bagus seperti ini seperti itu, kamu jual 9 juta. Nah, itu namanya apa? Najas, ya. Setelah ada tawar menawar, dan tawar menawar itu sudah deal, kemudian ada bisikan-bisikan seperti itu, namanya najas, ya. Najas itu tidak diperbolehkan, ya. Menyuruh orang lain untuk menambah harga setelah deal, tawar menawar, itu tidak boleh. Wala tabaghadu, dan janganlah kalian saling membenci. Jangan kalian saling membenci. Wala tadabaru, dan jangan kalian saling membelakangi. Membelakangi apa? Singkur-singkuran. Kalau Jawa itu singkur-singkuran, ya sama. Pokoknya ini merupakan etika-etika sosial yang intinya itu kita tidak boleh berhati jelek kepada orang lain, sudah itu. Intinya kita tidak boleh berhati jelek kepada orang lain. Meskipun tadi kan kalau hasud kan diekspresikan. Nah, tabagodu, tadabaru, saling benci atau saling membelakangi, itu mungkin tidak dilampiaskan, tidak diekspresikan, tapi kita punya rasa dongkol kepada orang lain, ya, punya rasa gak seneng sama orang lain, itu pun tidak boleh, itu maksudnya. Wala yabi' ba'dukum ala bai'i ba'din. Artinya adalah, gampangannya, jangan nikung. Sekarang bahasanya nikung. Nikung itu apa? Nikung itu ada si A, si B. Si A ini penjual, B ini adalah pembeli. Kemudian si B mau membeli sesuatu dari si A harga 10.000. Kemudian si penjual yang C ini datang, beli saya saja 9.000. Nah, itu namanya apa? Nikung. Ya, namanya nikung. Atau si A akan menjual harga 10.000. Kemudian datang si C, saya beli 12.000. Nah, nambah harga supaya diberikan kepada dia. Itu namanya nikung, ya. Itu tidak boleh, namanya wala yabi' ba'dukum ala bai'i ba'din. Jangan nikung dagangan orang lain. Di dalam hadis yang lain ada la yakhtubu ahadun ala khitbati ahadin au kama qol. Jangan ada yang nikung lamarannya orang lain. Si A ngelamar si B, kemudian sudah jadilah, istilahnya sudah jadi, kemudian si C ini datang tiba-tiba ngelamar dan dia menjanjikan hal-hal yang lebih luar biasa daripada si A, akhirnya diterima. Namanya apa? Nikung, ya, sama. Itu juga tidak boleh, haram. Wa kunu ibadallahi ikhwana, dan jadilah kalian hamba-hamba Allah yang saling bersaudara. Jadilah kalian hamba-hamba Allah yang saling bersaudara. Bersaudara itu apa ya? Bersaudara kalau ada salah saling mengingatkan, ya. Kalau ada kekurangan saling melengkapi. Kalau ada perasaan yang tidak enak dibicarakan dengan baik, bukan dengan hasud, bukan dengan membenci. Kalau ada masalah dibicarakan dengan baik. Namanya wa kunu ibadallahi ikhwana. Al muslimu akhul muslim. Muslim itu adalah saudara dari muslim yang lain. Perilakunya saudara itu seperti apa? La yadhlimuhu.
tidak mendoliminya. Ini Rasulullah SAW bicara soal hakikat. Hakikat bersaudara itu apa? Hakikat bersaudara itu adalah satu, tidak mendolimi. Kalau jenengan punya saudara, ya jenengan punya saudara, kemudian saudara jenengan saudara kandung, meskipun dia itu kandung, tapi saudara jenengan ini kemudian mendolimi jenengan, ya namanya bukan saudara. Saudara cuma secara zahir saja, hakikatnya bukan saudara. Karena kelakuannya saudara itu apa? La yadhlimuhu, tidak mendolimi. Wala yakhzuluhu, dan tidak dan tidak menjerumuskan. Ya. Namanya saudara itu tidak menjerumuskan. Ketika saudaranya susah, kemudian dibiarkan susah sendirian. Ya. Saudara yang susah dibiarkan susah sendirian, itu namanya bukan hakikat dari persaudaraan. Wala yakdzibuhu, dan tidak membohongi. Saudara itu termasuk kriterianya adalah tidak membohongi. Wala yahqiruhu, dan tidak menghina. Ya, 4 ini yang disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW tentang hakikat persaudaraan. Tidak zalim, tidak membiarkan orang dalam masalah sendirian, tidak membohongi, dan tidak menghina. Ya, itu 4 itu. Wa kam min akhin lam talidhu ummuk, dan berapa banyak saudara itu yang tidak dilahirkan oleh ibumu. Ya. Jadi saudara itu bukan hubungan darah, tapi hakikat dari persaudaraan itu adalah hubungan saling ketersambungan hati, ya, saling baiknya fisik, ya, kepada orang lain. At-taqwa hahuna wa yushiru ila sadrihi thalatha marrat. Rasulullah mengatakan sambil menunjuk ke arah dadanya. At-taqwa hahuna, namanya ketakwaan itu ada di sini. Ya. 3 kali ada di sini. Nah, takwa itu ada di sini. Karena takwa itu ada di sini, ada di dalam hati, sehingga kita tidak boleh untuk suudzon kepada orang lain. Barangkali orang lain itu lebih bertakwa daripada kita dan lebih mulia dia di hadapan Allah daripada kita. Seperti itu. Bihasbi mri'in minasyarr, cukup orang itu disebut jelek ayah kiro akhahul muslim, ketika dia menghina saudaranya sesama muslim. Cukup orang itu dikategorikan orang jelek kalau dia menghina saudaranya yang muslim. Nanti ini saya terangkan, ada penjelasannya. Kullul muslim alal muslim, setiap muslim kepada muslim yang lain itu haramun, haram. Apanya? Damuhu, darahnya. Wa maluhu, dan hartanya. Wa irduhu, dan harga dirinya. Harga diri itu termasuk ada dalam fikih itu namanya bab qadzaf. Qadzaf itu apa? Qadzaf itu adalah menuduh orang lain berzina. Ya, menuduh orang lain berzina. Dan orang lain tersebut itu dikenal sebagai orang yang terjaga. Terjaga itu maksudnya dia jaga diri, sudah jaga diri. Kemudian ujuk-ujuk ada gosip bahwasanya dia itu berzina. Itu namanya qadzaf. Nah, pelaku qadzaf itu disanksi. Sanksinya itu dicambuk. Ya, pelaku qadzaf itu di dalam dunia Islam itu kriminal, disanksi. Makanya ada cerita siapa? Kiai Haji Maimun Zubair itu ketika beliau dilapori ya sama orang, itu ada Pak Kaji itu dia nakal, ya dia nakal sama janda itu. Jawaban Kiai Maimun Zubair apa? Loh, cantik gak jandanya? Wah, gitu. Ya. Terus ada yang janggal dengan, loh kok tambah tanya gitu.
Terus dijawab, iya. Kalau omongan itu dilanjutkan, jadinya qadzaf. Ya. Kalau omongan itu dilanjutkan, loh, mosok? Loh iya, buktinya gini. Namanya apa? Kalau pembahasan itu dilanjutkan, namanya qadzaf. Nah, itu seninya kiai seperti itu. Seninya kiai itu seperti itu. Makanya beliau terus bahas sesuatu yang gak penting. Apa itu? Loh, cantik tak? Orang yang awam heran, apa kiai kok malah nanyanya itu kok tanya kok cantik kok apa enggak. Tapi itu merupakan seni, ya seni. Karena kalau pembicaraan itu dilanjutkan jadinya jadi qadzaf. Seperti itu. Itu termasuk haram seseorang itu mengulik atau orang itu ikut campur di dalam harga dirinya orang lain, dan juga tidak boleh seorang muslim itu untuk menuduh yang sembarangan kepada orang lain. Seperti itu, rawahu Muslim. Soal masalah, nah ini cukup seorang itu dikatakan jelek apabila dia menjelekkan saudaranya yang muslim. Di sini dikatakan karena Allah tidak menghinakannya, karena Allah adalah yang menciptakannya, Allah yang memberi dia rizki, Allah yang membentuk fisiknya, Allah yang menakdirkan dia kerja apa, meskipun kerjaannya itu kerjaan rendahan, tapi Allah yang menakdirkan dia kerja apa itu tadi. Ya, sehingga kalau ada seseorang yang kemudian menghina orang lain, maka sama dia itu menghina Allah Ta'ala. Sampai segitu, sama dia itu menghina Allah Ta'ala. Karena apa-apa yang ada di dalam diri seseorang tersebut itu dari Allah Ta'ala. Boleh kita gak seneng sama orang, itu bukan karena orangnya, tapi karena sifatnya. Ya, boleh kita nggak senang sama orang, tapi bukan karena orangnya, tapi karena sifatnya. Ada pemabuk, kita nggak suka kepada dia karena sifat mabuknya, karena perilaku mabuknya. Kalau dia mabuk, ya kita nggak suka dengan perilaku mabuknya. Tapi ketika dia itu gak mabuk atau dia sudah tobat, ya kembali lagi keadaannya itu menjadi seseorang yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Karena Allah menciptakannya. Allah dia beribadah kepada, misalnya ada orang gak sholat, ya kita gak suka sama orang itu gara-gara dia tidak sholat. Kalau dia sholat, ya jangan diteruskan, jangan dilanjutkan, tidak sukanya seperti itu. Jadi untuk membenci seseorang karena orangnya itu terlarang, tapi karena sifatnya, perilakunya, akhlak buruknya, tidak menyembah Allahnya, itu yang kita benci dari orang lain. Al-haditsus sadisu wa thalathun, hadis yang ke-36. An Abi Hurairah, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala: Man naffasa ala mu'minin kurbatan min kurabid dunya, naffasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Barang siapa nafasa, yang memberikan solusi, ya istilahnya memberikan solusi, memberikan ruang bagi seorang mukmin dari satu kesusahan dunia, maka Allah akan meringankan bagi dia satu kesusahan dari kesusahan akhirat. Barang siapa yang meringankan kepada seorang mukmin kesusahan dunia, maka Allah akan memberikan keringanan bagi dia kesusahan dari kesusahan akhirat. Wa man yassara ala mu'sirin yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Dan barang siapa yang memudahkan bagi seorang yang terhimpit, seseorang yang lagi kesusahan,
yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah, maka Allah akan menggampangkan bagi dia urusan dunia dan akhiratnya. Inilah, dari sini kita bisa menilai betapa Allah Subhanahu wa taala itu memang sangat-sangat perhatian sekali kepada hamba-hambanya, ya. Karena Allah adalah yang menciptakan semua hamba ini. Maka orang yang paling disenangi sama Allah adalah yang memiliki perhatian kepada sesama hambanya. Seperti yang kita terangkan kemarin, ya. Ketika ada seseorang, dia itu menghindarkan satu bahaya yang ada di jalan, maka Allah Ta'ala akan memberikan ganjaran kepada dia. Ya, seperti ini, barang siapa yang ada orang dia itu terhimpit hutang, ya, ada orang dia itu terhimpit hutang, kemudian ada orang yang kaya raya, ayo saya bantu, hutang kamu berapa, saya lunasi setengahnya atau berapa, bisa jadi seperti itu. Atau ada orang yang datang kepada kita dalam keadaan benar-benar susah dan dia meminta pinjaman uang dari kita. Nah, kalau kita mau mengamalkan hadis ini, ya kita bantu dengan menghutanginya. Meskipun namanya hutang itu jadi problem nantinya, kebanyakan itu jadi problem. Ya, hutang itu kebanyakan menjadi problem. Intinya, dari sangat-sangat perhatiannya Allah kepada hamba-hambanya, sehingga kalau misalnya ada hamba yang perhatian kepada hamba Allah yang lain, maka Allah akan memberikan ganjaran, ya, kemudahan, keringanan, ya, di dunia dan di akhirat. Waman satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah. Dan barang siapa yang menutup aibnya muslim, maka Allah akan menutup aibnya di dunia dan di akhirat. Kita itu kadang tidak sengaja melihat orang lain melakukan apa, ya. Kalau misalnya tidak perlu, maka hal tersebut tidak perlu diungkapkan kepada orang lain. Jadi jenengan kalau misalnya tahu rahasia jeleknya orang lain, itu berhak untuk senang. Senang dari segi mana? Senang dari segi kalau jenengan menyimpan rahasia tersebut, maka Allah juga akan menyimpan aib jenengan nanti di akhirat. Ya. Nah, nanti itu kan kita ketika di akhirat itu amal-amal kita di dunia ini ditampakkan. Ya, Allah menggelar bioskop, kemudian di situ amal kita mulai awal sampai akhir ditontonkan sama Allah Subhanahu wa taala. Lah, kalau kita itu merupakan orang yang senang menjaga aib orang lain, muslim di dunia, maka ketika kita melakukan dosa, itu di dalam tontonan itu di-skip sama Allah taala, dilewati, ya. Nanti kalau banyak adegannya itu banyak, ya. Jadi di-skip, banyak yang di-skip sama Allah taala, sehingga yang ditampakkan itu hanya yang bagus-bagus saja. Yang ditampakkan itu hanya yang bagus-bagus saja. Seperti itu, ya. Sekarang itu kan enggak, malah mencari-cari aib orang lain untuk dibahas, ya, untuk dibahas. Saya tadi mengatakan kalau tidak perlu, kalau perlu misalnya, ya, misalnya ada orang datang ke kita kemudian bertanya tentang seseorang yang dia itu adalah tetangga kita. Karena apa? Dia punya putrinya mau dinikah sama si ini. Lalu dia tanya kepada kita, ya bagaimanapun kita harus mengungkapkan, karena nanti kalau orang ini jelek, kemudian kita biarkan saja, itu jadinya kita terlibat di dalam dosa juga. Bayangkan sekarang seorang laki-laki tidak sholat, kemudian menikah sama perempuan, lahir anak nggak sholat juga, gitu loh. Masalahnya lahir anak nggak sholat juga. Ya, kita tidak ingin untuk meneruskan generasi yang seperti itu, ya, sehingga kita stop dengan apa? Kita beritahu bahwasannya, ya kalau
Mungkin semua orang itu ada kekurangannya, ya. Semua orang itu ada kekurangannya. Nggak ada orang itu yang sempurna di dunia ini. Tapi tunjukkan hal-hal negatif dari dia yang sekiranya hal negatif ini bisa membawa celaka, ya. Bisa membawa kerugian di dalam pihak lain. Seperti itu. Wallahu fi aunil abdi maka nal abdu fi auni akhihi. Allah akan senantiasa bersama seorang hamba. Allah akan senantiasa pertolongannya itu bersama seorang hamba selama hambanya itu mau menolong saudaranya. Pertolongan Allah itu akan selalu menyertai seorang hamba jika seorang hamba tersebut mau untuk menolong saudaranya. Saudara di sini. Saya tegaskan lagi saudara. Tidak harus saudara sekandung, tidak harus saudara sedarah. Saudara di sini dalam arti umum yaitu sesama muslim. Sesama muslim. Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Dan barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah Ta'ala akan mempermudah bagi dia jalan menuju ke surga. Barang siapa yang menempuh jalan mencari ilmu, maka Allah akan mempermudah dia jalan menuju ke surga. Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah, dan tidaklah satu perkumpulan itu berkumpul di rumah Allah, ya, di rumah Allah, di masjid, di tempat ibadah itu. Yatluna kitab Allah, mereka membaca kitab Allah. Wa yatadarasunahu bainahum, dan tidak hanya membaca tapi juga saling belajar, ya. Jadi sebetulnya namanya di tempat-tempat ibadah, di masjid, di musola itu, kalau ada perkumpulan Quran, tidak hanya Quran itu dibaca, tetapi Quran tersebut juga dipelajari. Quran itu juga dipelajari. Ini janji Allah Ta'ala, janji Rasulullah SAW yang ini, itu untuk orang yang membaca kitab Allah, membaca Al-Quran, dan juga mempelajari isi kandungan dari apa yang dia baca tadi. Ya. Kalau seperti itu, yang dia lakukan, illa nazalat alaihimus sakinah, maka ketenangan dari Allah itu akan turun kepada mereka. Ya, ketenangan dari Allah akan turun kepada mereka. Alhamdulillah, saya itu kalau Ramadan itu diminta untuk ngaji, ya, gini ngomong di masjid, ya. Ngaji di masjid itu saya usahakan dalam ngaji itu saya membawa ayat, ya, saya membawa ayat supaya apa? Ya, ini pengamalan dari hadis ini. Tidak hanya ayat itu dibaca, tetapi ayat itu juga dipelajari. Dan juga di dalam hadis yang lain dikatakan seorang muslim itu ketika dia datang ke masjid, kemudian dia mempelajari ayat Allah, satu ayat diganjar satu onta. Kata Kanjeng Nabi itu, maka dia seakan-akan pulang itu bawa onta. Kalau dia mempelajari satu ayat. Kalau dua ayat ya dua. Kalau tiga ayat ya tiga. Nah, seperti itu. Bawa onta. Ya. Yang biasa sholat Jumat itu, ya, biasa sholat Jumat itu kalau datang di jam pertama, ya, di jam pertama bawa onta. Kalau di jam kedua yang mendekati itu bawa sapi, bawa kambing, bawa ayam. Yang terakhir sudah mau adzan itu. Ya, seperti itu. Tapi bisa, gak nunggu Jumat bisa. Ya, itu tadi. Datang ke masjid, belajar satu ayat, pulang bawa satu onta. Membaca dua ayat dan belajar dua ayat, ya dia pulang bawa dua onta. Ya, seperti itu. Dan tidak menutup kemungkinan yang
tidak di masjid dan mempelajari ayat Allah, itu juga ya dapat juga, tapi bukan onta, ya apa gitu. Ya. Bukan ontanya tapi sate ontanya kan nggak apa-apa. Illa nazalat alaihimus sakinah, kecuali turun kepada mereka rasa tenang. Tenang itu tempatnya di mana? Di hati. Ya. Tenang itu tempatnya di hati. Ya. Hati itu kalau tenang, pikiran itu nyaman dan aktivitas keseharian akan baik-baik saja. Tapi kalau sudah hati tidak tenang, maka melakukan apapun serasa amburadul. Wa ghasyiyatuhumur rahmah. Wa ghasyiyatuhumur rahmah. Dan mereka akan diselimuti dengan kasih sayang Allah. Ya. Wa haffathumul malaikah, dan para malaikat itu akan kumpul, ya, akan kumpul dari majelis tersebut sampai ke atas, sampai ke arsy-Nya Allah Ta'ala. Wa dzakarahumullahu fi man indahu, dan Allah akan menyebutkan nama-nama mereka, ya, menyebutkan nama-nama mereka di hadapan makhluk yang ada di sisi Allah. Bisa nabi, bisa rasul, bisa wali, bisa malaikat, seperti itu. Betapa sangat-sangat mulia sekali seorang manusia yang dia itu hidup di dunia biasa saja, tapi namanya sering diucapkan oleh Allah di hadapan makhluk-makhluk yang ada di sekitar atau di samping di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa man batta'a bihi amaluh lam yusri' bihi nasabuh. Ya. Dan barang siapa yang dia itu terhambat, ya. Terhambat di dalam apa? Di dalam perjalanan menuju Allah Ta'ala. Terhambat karena kelakuannya, tidak akan bisa mempercepat langkahnya, apa? Nasabnya. Maksudnya apa? Kamu anaknya kiai pun, kamu anaknya ustadz pun, kamu anaknya siapapun, kalau kelakuanmu jelek, ya tetap kamu tidak akan sampai kepada Allah Ta'ala. Kamu orang biasa pun, kalau amalmu itu bagus, maka kamu akan cepat untuk sampai kepada Allah Ta'ala. Kita, kedudukan di hadapan Allah itu tidak bergantung apa-apa, bukan bergantung nasab kita, bukan bergantung bapak kita, bukan bergantung mbah-mbah kita, bukan bergantung seberapa kaya kita, tidak bergantung status sosial kita, tapi bergantung dengan amal ibadah kelakuan kita sendiri. Wa man batta'a bihi amaluh lam yusri' bihi nasabuh. Rawahu Muslim bihadzal lafzi. Ini redaksi ini diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Al-haditsus sabi'u wa thalathun, hadis yang ke-37, An Ibni Abbas, dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fi ma yarwihi an rabbih tabaraka wa ta'ala. Ya. Yang mana Rasulullah ini meriwayatkannya dari Allah Subhanahu wa taala, disebut dengan hadis qudsi. Qala innallaha ta'ala katabal hasanati was sayyi'at tsumma bayyana dzalika. Sesungguhnya Allah telah menentukan yang mana perbuatan baik dan yang mana perbuatan buruk. Ya. Tsumma bayyana dzalika, kemudian Allah menjelaskan kepada, di dalam syarahnya, di dalam penjelasannya, Allah menjelaskan kepada para malaikat cara untuk nulis kebaikan dan keburukan itu. Ya. Jadi bagaimana ini? Maksudnya, orang sama-sama sholat, tapi tidak sama catatannya. Ya, orang sama-sama sholat, tapi nggak sama catatannya. Karena Allah Ta'ala sudah memberi semacam SOP, ya, peraturan kepada para malaikat. Kamu lihat sholatnya, ya, sama-sama sholat. Lihat sholatnya. Kalau sholatnya itu kriterianya gini, semakin bagus sholatnya akan semakin besar nilainya. Rapotnya itu akan semakin baik nilainya. Seperti itu. Ya. Jadi sama-sama sholat tidak sama nilainya. Sama-sama sedekah tidak sama nilainya. Sama-sama hadir ngaji juga tidak sama nilainya. Seperti itu. Ya, ini.
Innallaha ta'ala katabal hasanat was sayyi'at tsumma bayyana dzalika. Faman hamma bihasanatin falam ya'malha, maka barang siapa yang dia berkeinginan untuk melakukan suatu kebaikan tapi dia belum sempat untuk melakukannya. Berkeinginan tapi belum sempat untuk melakukannya. Katabahallahu indahu hasanatan kamilah. Allah akan mencatat niat tersebut atau keinginan tersebut di sisinya satu kebaikan yang sempurna. Ya. Sempurna loh ya, ini sempurna. Satu kebaikan yang sempurna. Nah, ini merupakan satu nasihat juga, satu peringatan juga untuk kita supaya selalu memiliki niatan atau keinginan yang baik. Karena terlaksana tidak terlaksana, tetap hal itu dicatat sama Allah Ta'ala. Tidak terlaksana pun Allah Ta'ala masih mencatatnya satu kebaikan yang sempurna. Di sini ada hasanatan kamilatan. Kamilah itu artinya sempurna. Hasanatan itu satu kebaikan sempurna. Wa in hamma biha fa'amilaha katabahallahu indahu asyra hasanatin ila sab'i mi'a di'fin ila ad'afin katsira. Dan jika dia memiliki keinginan suatu kebaikan, kemudian dia melakukannya, maka Allah akan mencatat kebaikan tersebut di sisinya 10 kebaikan sampai 700 kali lipat. Itu tadi yang saya katakan, sama-sama sholat, ya, tapi nggak sama nilainya. Nilainya itu bisa jadi 10, bisa jadi dikali 700. 70 kali 700 itu berapa? 7.000. Ya, bisa jadi 7.000, bisa jadi nilainya 10 sampai 7.000. Ya, tergantung kualitasnya, keikhlasannya. Ya. Kemudian istilahnya heroiknya itu maksudnya ya sama-sama ke masjid, ya sama-sama ke musola untuk sholat jamaah. Losari hujan di waktu gede kak hujan, ya yang di Losari ini kalau dia masih mau untuk ke masjid, masih mau untuk ke musola untuk sholat jamaah, ya pahalanya lebih banyak daripada yang di waktu gede gak hujan kan wajar orang ke masjid. Semakin heroik kelakuannya itu akan semakin besar nilainya di sisi Allah Ta'ala. Ini sore waktunya nyantai, waktunya cari takjil, waktunya apa, waktunya gini, waktunya itu, tapi kita ngaji, ya beda sama yang ngaji nanti pas waktu taraweh itu yang memang beda, jam-jamnya ngaji beda, ya seperti itu. Wa in hamma bisayyi'atin falam ya'malha, dan apabila dia berkeinginan untuk melakukan suatu perbuatan buruk tapi dia belum melakukannya, katabahallahu indahu hasanatan kamilah. Dia tidak melakukannya, dia berkeinginan buruk tapi dia tidak melakukannya, dicatat sama Allah Ta'ala di sisinya satu kebaikan sempurna. Ya, catatannya satu kebaikan sempurna. Ketika sudah pingin berbuat buruk tapi gak jadi, pengen berbuat buruk gak jadi. Wa in hamma biha fa'amilaha katabahallahu sayyi'atan wahidah. Dan apabila dia menginginkan kejelekan dan dia melakukannya, maka Allah akan mencatat bagi dia satu kejelekan saja. Ya, tadi kalau punya niatan baik tidak dilakukan, satu sempurna. Ya. Niatan jelek dia melakukan, itu satu kejelekan. Bandingannya itu sangat jauh sekali. Ya, bandingannya itu sangat jauh sekali. Tapi di sini Rasulullah mengatakan sayyi'atan wahidah, satu kejelekan. Satu kejelekan ini tapi bobotnya bagaimana? Ya, bobotnya itu bagaimana? Ada orang melakukan kejelekan dan dia memang benar-benar apa istilahnya? Melakukan kejelekan dan dia menganggap bahwasanya kejelekan ini baik-baik saja. Istilahnya gini, orang yang bermaksiat
tapi dia sambil bermaksiat menangis, itu nggak sama orang yang bermaksiat sambil ketawa. Orang yang bermaksiat sambil nangis, sambil di dalam hatinya itu meronta-ronta kayak, ya saya tahu ini jelek, saya tahu ini maksiat, saya tahu ini salah, tapi wah, gak bisa nahan, misalnya ya, gak bisa nahan saya. Ya. Sambil hatinya itu merintih, menangis, meronta-ronta seperti itu, nggak sama orang yang bermaksiat sambil, wah baik-baik saja, nyantai, Gusti Allah Maha Pengampun, seperti itu. Masih ditambahi Gusti Allah Maha Pengampun. Nah, itu sudah beda nilainya, itu beda. Seperti itu. Kemaksiatan itu ya bagaimanapun, sekecil apapun itu jelek. Ya, sehingga tapi manusia ini tidak luput dari salah. Ya, kadang dia juga terjerumus di dalam kemaksiatan juga. Tapi jangan terus normalisasi, ya jangan menganggap normal itu namanya kemaksiatan. Paling tidak ada namanya penyesalan di dalam hati itu. Rawahul Bukhari wa Muslim, hadis ini riwayat Imam Bukhari dan Muslim fi sahihaihima, di dalam kedua sahih mereka berdua, fi hadzal huruf, dengan redaksi yang seperti ini. Al haditsus tsamin wa tsalasun, hadis yang ke-38, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Innallaha ta'ala qala, sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman, Man adali waliyan faqad adzantuhu bil harbi. Barang siapa yang mengumumkan permusuhan, ya, barang siapa yang memusuhi waliku, kata Allah. Barang siapa yang memusuhi waliku itu siapa? Walinya Allah itu adalah orang yang dekat dengan Allah. Wali itu apa? Yang segala sesuatunya diurus sama Allah. Ya. Man adali waliyan faqad adzantuhu bil harbi. Nanti kriteria walinya itu ada di bawah. Ya. Barang siapa yang dia memusuhi wali Allah, maka dia telah mengumumkan peperangan dengan Allah. Ya, siapa yang sanggup untuk berperang dengan Allah Ta'ala. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaratuhu 'alaihi. Dan tidaklah seorang hamba itu mendekatkan dirinya kepada aku dengan sesuatu yang lebih aku sukai, lebih aku cintai dari apa yang telah aku wajibkan kepadanya. Jadi apa? Amal ibadah yang paling utama itu adalah amal ibadah wajib. Ya. Amal ibadah yang paling cepat mendekatkan kita kepada Allah Ta'ala itu adalah amal ibadah wajib. Loh, semua orang kan mengamalkan amal ibadah wajib. Misalnya, ya semua orang kan bisa mengamalkan amal ibadah wajib, wong itu wajib kok. Nah, sama-sama wajib, tapi kualitasnya berbeda. Orang yang dia itu sholat disertai dengan sunnah-sunnahnya, ya beda sama orang yang sholat tapi meninggalkan kesunahan. Ya, seorang sholat, kemudian yang ngangkat tangannya ketika takbir dengan sempurna, Allahu Akbar, seperti ini, sama orang yang ya beda nilainya. Itu loh maksudnya. Jadi amal ibadah yang paling cintai Allah itu adalah amal ibadah fardu. Nah, yang fardu ini kita perbaiki dengan sebaik-baiknya. Itu loh maksudnya. Maksud perkataan ini maksudnya adalah karena amal ibadah yang wajib itu adalah amal ibadah yang paling dicintai Allah, ya kita laksanakan sesempurna mungkin. Kita punya kemampuan, diberi kemampuan sama Allah Ta'ala. Zakat fitrah wajibnya 2,75 kg. Ya. Kemudian, saya bayarlah 3 kg. Itu amal ibadah fardu. Ya, yang paling dicintai sama Allah Ta'ala. Kemudian kita sempurna di dalam melakukannya. Wah, itu nilainya sangat-sangat tinggi. Kalau orang itu lomba lari, ya. Lomba lari, orang yang mengamalkan kefarduan dengan sempurna itu pakai doping dia. Ya, pakai doping, yang lainnya sudah kelelahan, ini masih
semangat saja. Nah, karena apa? Itu tadi, semakin cepat untuk kita sampai dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang dekat sama Allah taala itulah yang namanya wali. Yang dekat sama Allah itu yang namanya wali. Yang cara untuk mengamalkan kefarduannya itu dengan sempurna. Itu yang wali. Wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafili hatta uhibbahu. Dan terus-menerus hambaku itu mendekat kepada aku dengan amal-amal sunnah hingga aku mencintainya. Jadi amal-amalan sunnah itu, amal-amalan setelah kita mengamalkan wajib dengan baik, dengan sempurna, kemudian kita tambah dengan amal-amalan sunnah, wah itu kita seperti memancing mahabbah, seperti memancing cintanya Allah kepada kita, memancing cintanya Allah kepada kita. Ya. Cari muka lah istilahnya, cari muka sama Allah Ta'ala. Fa'idha ahbabtuhu, maka apabila aku sudah cinta kepada si hamba tadi, kuntu sam'ahul ladzi yasma'u bihi, maka aku akan menjadi pendengaran yang dia mendengar dengannya. Ada dua kemungkinan makna takwil dari para ulama. Ada yang mengatakan orang yang kelakuannya kefarduan disempurnakan dan kesunahan dia lakukan, maka Allah Ta'ala akan menjaga pendengarannya dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Ta'ala. Itu makna yang pertama. Makna yang kedua adalah dia bisa mendengar sesuatu yang tidak didengar oleh orang lain. Ya, dia bisa mendengar sesuatu yang tidak didengar oleh orang lain. Ada seorang kiai, ya, ada seorang kiai, kemudian ada seorang kontraktor, ya. Bos kontraktor ini datang kepada kiai tersebut. Ya. Bos kontraktor ini dia mau mengeluh soal, waduh ini dia punya proyek untuk bangun apa namanya itu, kalau sungai kemudian sampingnya itu namanya ya plengsengan itu ya, dia dapat proyek seperti itu untuk melengseng itu, tapi hujan terus sampai deadline-nya, sampai jadwalnya selesai tinggal 1 bulan itu masih belum kerja apa-apa. Ya, ini kan masalah. Terus dia datang kepada kiai, ya. Datang kepada kiai. Kemudian belum ngomong apa-apa dia, si orang tadi yang kontraktor tadi masih belum ngomong apa-apa. Kemudian kiai ini ngomong, ya. Kiai ini ngomong, musim-musim hujan seperti ini memang kontraktor itu susah semuanya, ya. Ya bangun gedung pun kalau hujan kan terhambat. Ya ngecor itu kalau hujan kan terhambat. Ya bukan dia saja yang susah gitu loh, maksudnya bukan dia saja yang susah. Loh, kok sakit ya? Kok bisa, Kiai? Iya, ada kontraktor dia itu disewa bangun plengsengan tapi sampai jarak 1 bulan masih belum kerja apa-apa. belum ngomong apa-apa ya. Belum ngomong apa-apa kemudian sudah seperti itu. Namanya apa? Itu wali. Ya, orang yang seperti itu wali. Nah, seperti itu, guys. Wa basarahu alladzi yubsiru bihi, dan aku akan menjadi mata yang dia memandang dengannya. Bisa jadi Allah Ta'ala akan menjaga matanya dari yang diharamkan oleh Allah. Bisa jadi dia bisa melihat sesuatu yang tidak dilihat oleh orang lain. Ya. Melihat itu kan macam-macam, ya. Nabi Sulaiman itu beliau pandangannya itu dari beliau di Palestina. Di Palestina itu beliau bisa memandang dengan pandangan biasa itu sampai ke Yaman. Ya. Pandangan biasa itu sampai ke Yaman. Ini diterangkan di dalam tafsir seperti itu. Ya. Apalagi kalau beliau melihat dengan mata kenabiannya, lebih luar biasa lagi. Seperti itu.
Wa yadahu allati yabtushu biha, dan aku akan menjadi tangan yang dia memegang dengannya. Ya. Wali itu kalau ada orang sakit itu diusap, selesai. Dan ya, akan menjadi tangan. Kadang apa namanya, tangan itu ada seorang sahabat, kalau tidak salah sahabat Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf itu sampai sahabat-sahabat yang lain itu kalau mensifati gini, Abdurrahman itu kalau misalnya dia megang segenggam tanah itu pun akan laku. Sahabat Abdurrahman bin Auf itu beliau adalah seorang pedagang yang diceritakan hari ini dagang, hari ini untung, dan hari ini akan dipakai sebagian dan disedekahkan semuanya. Ya. Besok dagang untung lagi. Jadi setiap hari seperti itu, untung sedekah, untung sedekah, untung sedekah, sampai disifati sama sahabat-sahabat yang lain itu, dia jangankan jualan cara sekarang itu mobil, sepeda motor, kulkas atau apa, dia ngambil tanah satu genggam ini, kalau dia mau jual pasti laku. Ya, saking barokahnya tangannya, itu maksudnya. Ya, Allah akan menjadi tangan yang dia memegang dengannya. Seperti itu. Ya, itu tadi wali. Wali itu ya dia melakukan ibadah fardu sempurna, dia juga menambahinya dengan kesunahan-kesunahan. Warijlahu lati yamshi biha, dan Allah juga akan menjadi kaki yang dia berjalan dengannya. Wala in sa'alani la'u'tiyannahu. Pasti jika dia minta kepada aku, kata Allah Ta'ala, pasti aku akan memberi. Wala in ista'adzani la'u'idhannahu. Jikalau dia minta perlindungan dari aku, maka aku akan melindunginya. Rawahul Bukhari. Ini merupakan satu hadis motivasi supaya kita itu sergap, ya, kita rajin ibadah kepada Allah Ta'ala. Tapi jangan salah niat, ya. Salah niat nanti, wah saya ibadah supaya jadi wali. Orang yang niat seperti itu gak akan jadi wali. Anehnya itu di situ, ibadah itu anehnya di situ. Orang dia itu beribadah dengan tujuan pengen jadi wali, tidak akan jadi wali. Orang beribadah tanpa ada niatan apa-apa, cuma atas dasar cinta kepada Allah Ta'ala saja, itu malah dia yang jadi wali. Ya, seperti itu. Anehnya di situ. Orang cari uang, ya, orang kerja, kemudian niatnya itu untuk mengumpulkan uang supaya banyak uang, itu tidak akan dia banyak uang. Kok dia banyak uang juga banyak utang. Ya. Kalau dia banyak uang, dia juga akan banyak utang. Kalau kayak gitu, dia banyak uang, dia juga banyak beban. Seperti itu. Karena apa? Dalam satu hadis qudsi, Allah Ta'ala menyebutkan, nyuruh kepada dunia ini, ya dunia man khodamani fakhdumihi. Wahai dunia, kalau orang itu dia melayani aku, maka layani dia. Kalau niatnya kerja itu karena Allah Ta'ala istilahnya, ya. Niatnya dia itu kerja meskipun dia kerja berhubungan dengan hal-hal dunia, tapi niatnya itu karena Allah Ta'ala, maka layani dia. Wa man khodamaki fastakhdimihi. Kalau dia itu nyembah kamu, kalau dia itu melayani kamu, dia itu kerja demi kamu, wahai dunia, maka bikin dia. Bikin itu maksudnya apa? Perbudaklah dia. Semakin kamu memperbudak dia, semakin kita ngejar dunia. Jadi katanya itu dunia itu seperti bayangan. Bayangan itu semakin kita kejar akan semakin lari. Ya, bayangan kita itu loh, kalau kita kejar akan semakin lari. Tapi kalau kita berdiam saja, ya di situ-situ aja, bayangannya tidak akan lari kemana-mana. Ya, dunia itu seperti itu. Ya, jadi ya wajarnya orang itu kerja ya kerja. Ya, wajarnya orang itu kerja, tapi kita tidak meyakini bahwasanya kerja itu yang akan mencukupi kita. Yang akan mencukupi kita itu adalah Allah Ta'ala. Oke, seperti itu. Itu semuanya hubungannya dengan hati. Karena Islam ini identiknya adalah dengan agama itu agama hati gitu loh, maksudnya. Bukan hanya agama sekedar kelakuan, perilaku fisik, ibadah, tidak seperti itu. Tapi Islam ini menitik beratkan kepada hati.
hubungan kita dengan Allah Ta'ala, hubungan kita tidak dengan apa-apa. Semakin kita itu mendekat kepada Allah Ta'ala, semakin kita akan diberi kecukupan oleh Allah Ta'ala. Entah itu cukup di dalam hati atau cukup di dalam di tangan. Tangan ada uang, ya, itu namanya kecukupan. Hati merasa cukup itu juga adalah kecukupan. Kalau guyonannya itu gini, ya, ada orang miskin, dia ngomong, wah enak ya jadi presiden misalnya, ya, wah enak jadi presiden, mau makan apa saja bisa, mau kemana saja bisa, uang banyak. Terus ada yang ngomong, lah kamu gak pernah jadi presiden, kamu bisa ngomong seperti itu, enak jadi presiden. Lah menurut kamu presiden itu semua keinginannya tercapai, ya? Ya kamu orang miskin, keinginan kamu ya makan sate, gulai, ya setiap hari makan pecel seneng, ngopi itu seneng. Kamu orang miskin, namanya presiden ya nggak seperti itu, ya presiden ya nggak seperti itu. Presiden itu pengennya liburan itu bukan ke Sengkaling. kamu liburan ke Cangar Sengkaling seneng lah, presiden tuh gak seneng liburan ke situ, ya jangan kamu mengira bahwasanya orang yang level dunianya itu lebih daripada kamu kemudian dia lega dengan standar kamu. Enggak, ya semakin dia itu levelnya tinggi, standarnya dia semakin tinggi dan keinginannya dia akan semakin banyak dan pastinya tidak akan semuanya itu tercapai. Jadi salah kalau orang kalau kaya semuanya tercapai, ya keliru, ya justru apa gak punya apa-apa itu enak, soalnya gak punya keinginan, ya. ini beneran Imam Syafi'i, beliau mengatakan namanya cukup itu adalah ketika kita tidak butuh kepada sesuatu, bukan cukup itu ketika kita mendapatkan sesuatu. Itu Imam Syafi'i mengatakan seperti itu, ya. Kita pengen makan enak itu, ya kita pengen makan enak itu bukan segala sesuatu yang kelihatannya enak kita beli, nggak seperti itu, ya. Karena apa? Yang enak itu ada yang lebih enak lagi, ada yang lebih enak lagi. Kalau kepingin makan enak, puasa, ya. Kemudian nanti ketika berbuka makan apa saja enak, itu, ya. Seperti itu, iya. Imam Syafi'i itu dunianya wali. Imam Syafi'i mengatakan, ya, namanya orang merasa, namanya orang cari cukup itu bukan dengan ngejar, tapi dengan meninggalkan. Ya, dengan kita meninggalkannya, maka kita akan merasa tidak masalah. Tapi kalau kita ngejar, sudah dapat, pengen lagi yang lebih. Digambarkan sama Allah Ta'ala, manusia ini tidak akan pernah puas akan dunianya sampai mulutnya ini dijejeli sama tanah kuburan. Iya, seperti itu. Sampai mulutnya ini makan tanah kuburan, baru dia selesai sudah keinginannya. Sebelum itu, gak selesai keinginannya. Daripada kita tidak bisa mencapai sesuatu dan kita pingin, lebih baik gak pingin. Nah, itu bagus. Daripada kita gak bisa nyampai, tapi kita pingin, lebih baik gak pingin, ya, menganggap semuanya itu biasa saja. Apa orang punya mobil, wah biasa. Orang punya sepeda, ya biasa. Ya, seperti itu. Kita lebih bangga dengan hubungan kita sama Allah Ta'ala. Ya, lebih bangga dengan hubungan kita sama Allah Ta'ala. Seperti itu. Ini cuma sekedar cerita saja. Kalau meskipun di pondok itu yang seharusnya hidup itu sederhana, itu kadang ada saingannya seperti itu ada, ya. Saingan masalah duniawi seperti itu ada, ya. Tapi saya berusaha untuk mempertahankan tradisi keilmuan saya. Tradisi keilmuan saya itu apa? Biarkan orang lain ke pondok bawa mobil, orang lain ke pondok bawa sepeda motor apa yang merek-merek terbaru, itu saya bawa review saja. Tapi jangan salah, ya, kamu ngaji sama saya lebih pintar daripada ngaji sama orang lain. Wah, seperti itu. Iya, apa namanya, santri yang ngaji sama saya itu pasti mereka akan mengakui kalau apa, lebih lah daripada yang lain. Jadi kebanggaan itu jangan kebanggaan duniawi, ya. Orientasi saya itu bukan orientasi duniawi. Nanti kalau santri itu sudah melihat ustadz-ustadznya itu semuanya
mengejar dunia, seakan-akan gambarannya itu gambaran dunia semuanya. Nanti dikira agama ini tujuannya adalah dunia, ya. Wah, itu juga tidak bagus. Nah, sudah seperti itu. Oke. Semoga bermanfaat dan kita akhiri dengan berzikir bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah. Nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah. Nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah. Nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Allahumma ya 'azimu ya 'azimu ya 'azim اغفر الذنب العظيم فإنه لا يغفر الذنب العظيم إلا العظيم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. Lebihnya saya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.